Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, patutlah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat diberi kesehatan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah mengizinkan saya melaksanakan sidang skripsi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rosmiranti Demak, NIM 170430778, dengan judul penelitian Desain Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba berdasarkan ISAK 35 berbasis Microsoft Access pada Masjid Al-Furqan. Berikut adalah agenda yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tujuan penelitian, yang ketiga konsep-konsep utama, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil penelitian, dan yang terakhir keenam kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Peran akuntansi pada segi pengelolaan keuangan suatu entitas semakin disadari oleh banyak pihak, baik entitas yang berorientasi laba maupun nirlaba. Nirlaba adalah suatu organisasi yang fokusnya tidak untuk menghasilkan laba. ISAK 35 mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba seperti masjid. Masjid Al-Furqan belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku umum, yaitu ISAK 35. Di mana pengurus masjid masih melakukan pencatatan secara sederhana dan juga keterbatasan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan serta terbatasnya sumber daya manusia yang kurang memadai dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 berbasis Microsoft Access pada Masjid Al-Furqan. Konsep-konsep utama pada penelitian ini yaitu pertama ada konsep dasar akuntansi, kedua siklus akuntansi, ketiga akuntansi sektor publik, keempat organisasi nirlaba, kelima ISAK 35, keenam masjid, dan ketujuh Microsoft Access. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Tempat dan waktu penelitian yaitu Masjid Al-Furqan yang berlokasi di Jalan Samratulangi nomor 18, Kecamatan Sario, Kota Manado. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan terhitung dari April sampai dengan Agustus 2021. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan, dan yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari perusahaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan alat yang digunakan pertama mereview tahapan-tahapan penyusunan laporan keuangan masjid. Kedua, melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 berbasis Microsoft Access. Hasil penelitian ini yang pertama, membuat kebijakan akuntansi. Laporan keuangan masjid yang disajikan berdasarkan ISAK 35, menggunakan biaya historis dan asumsi dasar akrual. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Kedua, menganalisis transaksi. Transaksi yang diidentifikasi adalah transaksi pada periode bulan Juli 2021. Yang ketiga, desain laporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35 berbasis Microsoft Access. Yang pertama, ada desain daftar akun. Dalam desain daftar akun, kita akan melakukan pengklasifikasian akun. Akun-akun yang digunakan dalam Masjid Al-Furqan yaitu aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Kedua, liabilitas yang terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Ketiga, aset neto yang terdiri dari aset neto tanpa pembatasan dari sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Keempat, ada pendapatan. Sama halnya dengan aset neto, pendapatan juga terdiri dari pendapatan dengan pembatasan dan pendapatan tanpa pembatasan. Yang terakhir adalah beban. Perancangan daftar akun dalam Microsoft Access menggunakan fungsi tabel data akun, query data akun, dan form data akun. Selanjutnya, desain laporan posisi keuangan awal. Dalam perancangan saldo awal akun menggunakan Microsoft Access, kita akan menggunakan fungsi tabel saldo awal akun, query saldo awal akun,
dan form saldo awal akun. Selanjutnya, desain transaksi. Dalam perancangan transaksi menggunakan Microsoft Access, kita akan menggunakan fungsi tabel transaksi, query transaksi, dan form transaksi. Selanjutnya, kita akan mendesain jurnal transaksi. Perancangan jurnal transaksi menggunakan Microsoft Access akan menggunakan fungsi yaitu tabel jurnal transaksi, query jurnal transaksi, dan form jurnal transaksi. Selanjutnya, kita akan mendesain buku besar. Buku besar akan otomatis terisi setelah kita selesai menginput transaksi-transaksi yang telah terjadi. Fungsi yang digunakan untuk melihat buku besar yaitu menggunakan query buku besar. Selanjutnya, kita akan mendesain laporan keuangan Masjid Al-Furqan. Laporan yang pertama yaitu laporan penghasilan komprehensif. Dalam perancangan laporan penghasilan komprehensif dalam Microsoft Access, kita menggunakan fungsi yang pertama, query pendapatan tanpa pembatasan, query pendapatan dengan pembatasan, dan query beban, report wizard, serta report design. Yang kedua ada laporan perubahan aset neto. Dalam perancangan laporan perubahan aset neto menggunakan Microsoft Access, kita akan menggunakan fungsi-fungsi query aset neto akhir dengan pembatasan, query aset neto akhir tanpa pembatasan, query surplus atau defisit bersih tanpa pembatasan, report wizard, dan report design. Ketiga ada laporan posisi keuangan. Dalam perancangan laporan posisi keuangan, fungsi yang akan kita gunakan adalah query saldo harta, query saldo hutang, query aset neto akhir tanpa pembatasan, query aset neto akhir dengan pembatasan, serta query surplus atau defisit bersih tanpa pembatasan, report wizard, dan report design. Yang keempat ada laporan arus kas. Dalam perancangan laporan arus kas, fungsi-fungsi yang akan kita gunakan yaitu query arus kas operasi, query arus kas investasi, query arus kas pendanaan, query saldo awal kas, report wizard, dan report design. Yang terakhir, kita akan membuat catatan atas laporan keuangan. Perancangan catatan atas laporan keuangan menggunakan fungsi-fungsi yaitu query catatan A, query catatan B, report wizard, dan report design. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu pencatatan yang dilakukan Masjid Al-Furqan masih sederhana dan belum sesuai standar yang berlaku umum yaitu ISAK 35. Desain laporan keuangan Masjid Al-Furqan berdasarkan ISAK 35 berbasis Microsoft Access menyajikan 5 laporan keuangan, yaitu laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Desain laporan keuangan berbasis Microsoft Access ini disesuaikan dengan kebutuhan Masjid Al-Furqan dan dapat mempermudah Badan Ta'mir Masjid Al-Furqan dalam mengelola keuangan masjid. Sekian presentasi saya ucapkan banyak terima kasih.